Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Para kulikers, udah gak berasa ya kita udah di weekend kembali nih kulikers. Udah di weekday, udah hari Jumat. Dan kemarin udah libur, dan besok juga libur lagi nih kulikers. Nah para kulikers, siapa nih yang besok mau merayakan Imlek? Nah para kulikers, di video kali ini Jengkulik mau membahas tentang kue-kue khas yang ada di acara Imlek ya kulikers. Nah untuk para kulikers yang besok akan merayakan Imlek, mungkin udah pada sibuk menyiapkan kue-kue ataupun bikin hampers ataupun berbagi parcel. Nah berikut kue-kue yang bisa disajikan atau yang biasa suka ada di acara-acara Imlek ya kulikers, di rumah-rumah saudara ataupun kerabat yang merayakan Imlek. Dan biasanya nih kulikers, hari perayaan Imlek itu merupakan hari untuk berkumpulnya para keluarga, saudara, terus kerabat. Mereka akan memberikan ucapan Imlek, terus lalu akan memberikan angpau-angpau untuk sebagai tanda berbagi rezeki kepada anak-anak ya kulikers, untuk yang belum menikah, terutama anak-anak sampai yang belum menikah. Nah para kulikers biasanya nih selain pembagian angpau, mereka juga ada makan-makan bersama, terus ada penyajian kue-kue di hari Imlek. Nah kira-kira kulikers pengen tahu nggak kue-kue apa aja yang ada di acara Imlek? Yuk kita mulai bahas untuk kue-kuenya. Untuk kue yang pertama yang paling ciri khas di hari perayaan Imlek dan selalu ada di perayaan Imlek adalah kue keranjang. Kue keranjang ini bisa disebut juga dengan niankau. Nah untuk kue keranjang ini juga dibuatnya tidak sembarang loh kulikers. Kue keranjang ini bentuknya harus bulat. Kenapa harus bulat? Karena tanda bulat ini melambangkan agar keluarga itu selalu rukun, selalu utuh, dan selalu bersatu. Dan untuk tekstur kue keranjang itu dia lengket ya kulikers, seperti dodol, dan itu melambangkan untuk merekatkan tali persaudaraan juga. Dan untuk penyusunannya juga nggak bisa sembarangan kulikers. Untuk kue keranjang yang bertingkat, dia disusun mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Itu sebagai tanda kalau semakin tahun rezekinya semakin berkembang. Dan biasanya untuk kue keranjang ini juga sekarang udah ada variasinya, ada yang rasa coklat, original, ataupun ada yang pandan. Dan biasanya untuk ukuran-ukurannya pun macam-macam kulikers. Ada yang ukuran setengah kilo, 250 gram atau seperempat kilo juga ada. Dan ada yang dibungkus plastik dan ada juga yang dibungkus daun. Dan biasanya di perayaan Imlek ini para pembuat kue keranjang ini tuh sangat laris banget kulikers, karena ini menjadi yang paling ciri khas yang ada di perayaan Imlek. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue lapis legit. Kue lapis legit merupakan kue yang sangat padat teksturnya tapi lembut. Nah kue ini dibuat berlapis-lapis dan memiliki makna, yaitu biar semakin tahun makin melimpah rezekinya kulikers, makanya dibuatnya selapis meningkat ke atas. Jadi kue lapis legit ini selalu ada di perayaan Imlek, jadi biar pertanda rezeki semakin meningkat dan melimpah. Untuk kue selanjutnya yang selalu ada di perayaan Imlek adalah kue ongli. Kue ongli ini sepertinya kalau misal kita bisa lihat seperti kue nastar ya kulikers. Jadi kue ini dalamnya ada isian nanas. Jadi pertanda kalau buah nanas itu dalam perayaan Imlek pertanda keberuntungan. Jadi intinya kalau ada kue ini pertanda untuk kelimpahan rezeki dan pertanda keberuntungan. Tapi kalau misalnya para kulikers mungkin sering menyebutnya sebagai kue nastar ya kulikers, karena ini bentuk dan rupanya dan isiannya pun sama seperti kue nastar. Untuk kue selanjutnya yang ada di perayaan Imlek adalah kue sunrise pie. Nah kalau misalnya kita lihat kue sunrise pie ini seperti kue pie susu ya kulikers, cuman kita sebutnya ini sunrise pie, yang artinya pie terbitnya matahari. Seperti artinya kue ini melambangkan agar dari terbit matahari sampai sepanjang hari-hari kita itu cerah terus kulikers. Jadi biar cerah dan ceria. Jadi kue sunrise pie ini atau pie susu ini selalu ada di perayaan Imlek juga. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue semprong. Kue yang berwarna coklat kemasan ini yang berbentuk tipis dan renyah ini biasanya sering ada di perayaan Imlek, karena kue semprong ini melambangkan kemakmuran. Dan biasanya nih ya kulikers, dalam membuat kue semprong itu
orang-orang Tionghoa itu sering menyelipkan sambil berdoa pada saat pembuatan kue semprong sebagai pertanda agar doanya cepat terbungkus dan cepat terkabulkan. Dan untuk kue selanjutnya yang ada di perayaan Imlek adalah ada simbol tulisan yang berarti panjang umur. Makanya kenapa kue ini suka selalu dihadirkan di perayaan Imlek. Dan biasanya kue ini berisi kacang hitam, telur asin, kacang hijau, ataupun biji teratai. Tapi untuk kue bulan ini tidak selalu hanya di perayaan Imlek saja ya Kulikers, biasanya ada di perayaan nanti di pertengahan bulan juga ada. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue wajik. Kue yang berbahan dasar beras ketan dan dicampur gula merah ini sering ada di perayaan Imlek karena kue wajik yang berbentuk seperti gunung yang dipotong seperti jajar genjang itu melambangkan harapan yang tinggi terhadap cita-cita dan berharap cita-cita pada tahun perayaan Imlek kali ini bisa tercapai. Dan biasanya nih Kulikers, untuk kue wajik ini kan juga lengket ya Kulikers. Nah itu sebagai simbol agar keluarga semakin erat dan dekat. Dan selain itu Kulikers, kue wajik itu kan dipotongnya tinggi-tinggi nih Kulikers, harapan yang tinggi kepada keluarga. Dan rasa manisnya nih Kulikers itu melambangkan simbol menjadi suatu hal yang manis di tahun yang baru. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah dodol Cina. Nah dodol Cina ini berbeda dengan kue keranjang ya Kulikers. Untuk dodol Cina ini berbahan dasar ketan dan dicampur dengan gula merah. Dan biasanya untuk rasanya tuh bermacam-macam, ada yang duren, coklat, cempedak, ataupun original. Dan biasanya bentuknya itu juga panjang seperti guling ya Kulikers. Untuk rasanya manis dan lengket. Nah untuk lengket dan manis ini pertanda sebagai tanda untuk melekatkan keluarga dan mempereratkan keluarga, serta membuat tahun yang baru ini menjadi lebih manis. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue mangkok. Kue mangkok ini biasanya suka ada di perayaan Imlek. Terutama kue mangkok ini suka ditaruh di puncaknya susunan kue keranjang. Kue mangkok yang berkembang ini, yang mekar ini sebagai simbol semakin berkembangnya rejeki di tahun perayaan Imlek kali ini. Nah jika para Kulikers lihat nih, suka ada yang menyusun kue mangkok ditaruh di atas kue keranjang itu sebagai tanda puncak berkembangnya rejeki. Dan biasanya kue mangkoknya dibuat dalam bentuk warna merah sebagai identik dalam perayaan Imlek juga Kulikers. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue ku. Kue ku ini biasanya suka ada di perayaan Imlek, terutama di malam perayaan Imlek. Biasanya kue ku ini kue yang berbahan tepung ketan ini dan berisi kacang hijau sering ada di perayaan Imlek dan sebagai pertanda panjang umur. Dan biasanya kue ini dicetak dengan menggunakan cetakan yang seperti tempurung kura-kura ya Kulikers. Dan biasanya kalau di Jawa kue ini disebut namanya dengan kue tok. Dan untuk kue ini biasanya kalau dalam perayaan Imlek diadon atau dibuat dalam bentuk berwarna merah sebagai tanda perayaan Imlek juga. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue ronde. Mungkin kalau untuk ronde ini sepertinya dia adonannya kue, tapi dia aslinya minuman ya Kulikers. Biasanya disajikan dengan kuah jahe. Untuk kue ronde ini atau minuman ronde ini sebagai simbol perekat keharmonisan untuk keluarga. Biasanya mereka akan menyantap bersama-sama dengan keluarga di hari perayaan Imlek. Dan biasanya untuk ronde ini dibentuk bulat-bulat dan berwarna-warni ya Kulikers agar warnanya itu ceria di perayaan Imlek juga. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah mungkin bisa dibilang bukan kue ya Kulikers karena ini merupakan manisan. Manisan ini sering ada di dalam perayaan Imlek dan biasanya manisan-manisan ini akan dikemas dalam kotak yang berbentuk persegi 8. Kenapa harus persegi 8? Karena biasanya orang Tionghoa menganggap angka 8 itu sebagai angka keberuntungan. Dan untuk setiap manisan-manisannya itu pun juga macam-macam ya Kulikers isinya dan artinya pun berbeda-beda. Kalau seperti manisan biji teratai, dia akan melambangkan kemakmuran, sedangkan untuk manisan leci artinya melambangkan kekuatan keluarga.
Selain manisan-manisan tersebut juga biasanya ada yang berbentuk kacang, permen, ataupun coklat. Pokoknya semua hidangan-hidangan yang manis agar di tahun yang baru kehidupan menjadi lebih manis. Oke Klikers, itu adalah beberapa kue yang sering ada dan yang selalu ada di perayaan Imlek. Selain kue-kue tersebut, biasanya juga ada pendamping-pendamping lain seperti buah jeruk ataupun cemilan-cemilan lain seperti kuaci dan lain-lainnya. Nah, oke Klikers, mungkin para Klikers yang mau siap-siap untuk menyajikan kue-kue perayaan Imlek, boleh nih Klikers bisa menjadi rekomendasi. Oke Klikers, demikian video Jengkulik kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu para Klikers semuanya. Dan untuk para Klikers yang belum subscribe channel Jengkulik, bisa langsung subscribe, like, komen, dan share juga. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Oke Klikers, kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya? Jadi tungguin video Jengkulik yang selanjutnya. Terima kasih para Klikers semuanya.